Mahkamah Agung mengeksekusi yang namanya Kementerian Keuangan. Nah, saat eksekusi itu yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung misalkan ya, atau Ketua Pengadilan Tinggi, membawa segerombolan eksekutor mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta dan memaksa Menteri Keuangan dan jajarannya bayar nih utangnya PT CMNP, ya kan? Kalau enggak kita sita semua yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, apakah hal nyeleneh seperti ini mungkin terjadi di Indonesia yang katanya Indonesia ini menganut asas negara hukum sebagai panglima tertinggi? Nanti Menteri Keuangan bisa balik gertak itu Mahkamah Agung. Jangan lupa, para hakim dan semua yang ada di pengadilan, gaji kalian kan dari kami, ya kan, dari Kementerian Keuangan. Mau nggak kami cairin gajinya gitu kan? Akhirnya takut juga tuh nggak jadi dieksekusi akhirnya. Halo teman-teman sekalian, hari ini saya coba untuk sedikit membuat video kaitan dengan hal-hal yang akhir-akhir ini sedang ramai ya diperbincangkan. Nah, teman-teman sekalian pasti mengikuti berita baik itu di televisi maupun di sosial media soal yang sensitif nih teman-teman ya, soal uang. Tapi uangnya dalam bentuk utang. Nah, kita tahu kemarin salah seorang pengusaha Muslim yang terkenal di Indonesia, Bapak Yusuf Hamka, itu kembali mengemukakan di publik perihal bahwasannya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Keuangan, punya utang pada perusahaannya CMNP ya, sebesar 800 miliar rupiah menurut pengakuan Pak Yusuf Hamka. Tetapi nilainya ini berubah-ubah ya di pemberitaan, ada yang menyebut 179 miliar sampai dengan 800 miliar rupiah. Nah, masalah utang ini mungkin teman-teman sudah mengikuti ya. Singkatnya itu berawal di tahun 98 saat CMNP PT Citra Marga Nusapala Persada itu memiliki simpanan deposito di Bank Yama ya. Kemudian ketika terjadi krisis ekonomi dan bank-bank di Indonesia itu kolaps, akhirnya pemerintah Indonesia memberikan bantuan berupa BLBI ya, bank atau bantuan likuiditas Bank Indonesia. Nah, entah kenapa BLBI ini tidak membail-out atau tidak menutupi atau menalangi simpanan yang ada di Bank Yama, termasuk simpanan kepunyaan dari PT CMNP. Nah, ada pemberitaan bahwa CMNP itu terafiliasi dengan salah satu putri Presiden Soeharto, yaitu Mbak Tutut ya. Jadi Bank Yama itu dan CMNP sebenarnya masih satu grup ya, satu kepemilikan, yaitu si Mbak Tutut ini. Akhirnya BLBI itu tidak bisa diberikan kepada CMNP. Nah, singkat cerita akhirnya CMNP ini tidak tinggal diam ya, karena ngelihat pihak lain itu mendapatkan dana talangan dari negara, sementara perusahaannya tidak mendapatkan dana talangan itu. Akhirnya CMNP menempuh jalur hukum melalui pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Nah, akhirnya diputuskan di pemberitaan itu disebutkan bahwa CMNP itu menang di Mahkamah Agung ya, dan negara dalam hal ini Kementerian Keuangan berkewajiban untuk mengembalikan atau memberikan simpanan yang deposito tersebut kepada CMNP. Nah, putusan Mahkamah Agung ini kan keluar pada tahun 2010. Tapi sampai dengan detik ini pun kabarnya uang itu pun tidak kunjung dibayarkan oleh pemerintah Indonesia ya.
Entah kenapa alasan Kementerian Keuangan tidak segera membayarkan utang ini ya kepada CMNP ya. Makanya Pak Yusuf Hamka selalu menagih kepada pemerintah. Dia mengatakan bahwa sudah beberapa kali menghubungi dan mendatangi pejabat-pejabat terkait. Bahkan menurut pengakuan Pak Yusuf Hamka, dia sampai diminta apa ya istilahnya, ditawar lah gitu, utangnya jangan segitulah, diturunin ya kan. Nah disepakati itu, tapi akhirnya sudah disepakati nilainya pun turun, utangnya turun, tapi sampai saat ini belum dibayar juga gitu. Nah akhirnya ini menjadi polemik ya. Bahkan kalau saya melihat dari kacamata saya pribadi, ada perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan beserta jajaran-jajarannya ya, pejabat-pejabat di bawahnya, dengan Pak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, begitu. Jadi Pak Mahfud meminta untuk segera dibayarkan, tapi dari Kementerian Keuangan itu sepertinya masih tarik ulur gitu. Ada sesuatu yang belum beres katanya, ingin dipelajari dulu dan sebagainya. Nah, gini teman-teman, menurut saya terlepas siapa yang benar dalam soal utang ini ya, 179 atau 800 miliar kah yang harus dikembalikan oleh pemerintah kepada Yusuf Hamka, atau sebaliknya tuduhan yang mengatakan bahwa justru perusahaan Pak Yusuf Hamka ini yang mempunyai utang pada negara ya. Terlepas dari siapa yang benar atau salah, saya melihatnya begini teman-teman. Kalau memang benar putusan Mahkamah Agung ya, sudah Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung itu sudah keluar di tahun 2010 dan menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenkeu harus membayar utang tersebut. Maka sebenarnya kita tahu ya, putusan Mahkamah Agung itu adalah putusan final, bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Nah ini sudah mentok, ini udah nggak ada pengadilan lagi di atasnya, kecuali Mahkamah Internasional mungkin ya. Nah harusnya kalau kita masih mengakui bahwa negara kita adalah negara hukum, harusnya kita taat akan proses hukum gitu, atau akan putusan hukum, putusan pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Kalau memang sudah diputuskan harus dibayar ya kenapa nggak dibayarkan saja gitu. Justru menurut saya karena nggak berlarut-larut, nggak dibayar-bayar, akhirnya bunganya terus menumpuk ya teman-teman, malah jumlahnya jadi semakin besar. Jadi sebenarnya menurut saya pemerintah sendiri ya, Kementerian Keuangan sendiri yang membuat dirinya susah gitu. Jadi terus menunda-nunda untuk membayar, jadi utangnya malah semakin membengkak. Coba kalau dibayar dari dulu-dulu kan, bayangkan dari tahun 98 sampai tahun ini ya 2023, berarti sudah 25 tahun itu nggak dibayar-bayar gitu. Nah ini saya punya semacam istilah gitu ya, jangan-jangan teman-teman kita nih, mohon maaf ya, teman-teman kita yang susah ditagih utangnya, kalau ditagih sama kita selalu bilangnya tarsok gitu, ntar besok gitu, susah banget buat ditagih utang. Nah, jangan-jangan temen kita ini itu niru pemerintah kali ya, niru Kementerian Keuangan gitu. Jadi ditagih utangnya aja susah banget gitu kan, padahal utangnya untuk warga negaranya sendiri gitu. Nah ini kembali lagi, kalau benar putusan Mahkamah Agung itu sudah memutuskan bahwa utang itu harus dibayar gitu ya, dengan catatan sekali lagi kalau memang benar putusan itu benar adanya. Saya mencari sumber di pemberitaan di online dan sebagainya. Memang ada putusan pengadilan tahun 2010 yang menyatakan gugatan antara PT CMNP dengan Badan Penyihatan Perbankan Nasional gitu. Tapi memang tidak bisa dibuka isi seluruhnya karena mungkin bersifat privasi ya, bersifat rahasia gitu teman-teman. Nah, terakhir bicara soal putusan pengadilan, biasanya sebuah putusan itu kalau tidak dijalankan dengan kerelaan awalnya oleh si
si pihak yang kalah ya tidak rela untuk menjalankan dengan sendiri, artinya menjalankan putusan pengadilannya itu dia menjalankan sendiri ya, maka mau tidak mau nanti akan diberi waktu oleh pengadilan. Jika sudah tenggat waktunya habis, maka akan dilakukan namanya eksekusi atau tindak paksa dari pihak pengadilan. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat di pemberitaan ya di TV, misalkan sebuah rumah yang disengketakan oleh dua belah pihak. Nah, akhirnya di putusan pengadilan itu diputuskan bahwa salah satu pihak menang gitu. Nah, tetapi pihak yang kalah ini tidak mau angkat kaki ini dari rumah ya kan. Akhirnya karena tidak mau angkat kaki juga meskipun sudah kalah di pengadilan, si pihak yang menang ini meminta bantuan pada pengadilan untuk mengeksekusi rumah tersebut. Akhirnya datanglah polisi ya, bahkan tentara juga kadang juga ada ya, dari pihak pengadilan juga ada, dengan dipimpin oleh pengadilan negeri, maka rumah itu akan dieksekusi dan orang yang kalah, pihak yang kalah itu akan diusir ya secara paksa dari rumah tersebut. Nah, saya membayangkan begini soal apa yang terjadi dengan Pak Yusuf Hamka ya, PT CMNP dengan Kementerian Keuangan. Seandainya gitu memang putusan itu benar, apalagi ini sudah Mahkamah Agung ya, sudah inkrah, itu kalau tidak dijalankan sudah bertahun-tahun dari 2010 sampai sekarang tidak dijalankan putusan tersebut, kenapa Pak Yusuf Hamka tidak meminta bantuan Mahkamah Agung untuk mengeksekusi gitu? Nah, coba bayangkan ketika sebuah pengadilan ya, Mahkamah Agung mengeksekusi yang namanya Kementerian Keuangan. Nah, saat eksekusi itu yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung misalkan ya, atau Ketua Pengadilan Tinggi membawa segerombolan eksekutor mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta dan memaksa Menteri Keuangan dan jajarannya bayar nih utangnya PT CMNP ya kan. Kalau enggak kita sita semua yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, apakah hal nyeleneh seperti ini mungkin terjadi di Indonesia yang katanya Indonesia ini menganut asas negara hukum sebagai panglima tertinggi? Nah, kalau saya rasa sih nggak mungkin terjadi ya, meskipun putusannya bahwa pemerintah kalah gitu. Sudah berapa kali kok kita lihat pemerintah itu sudah beberapa kali kalah di pengadilan dalam soal misalkan polusi udara di Jakarta yang digugat oleh komunitas itu ya lingkungan, menggugat presiden dan kawan-kawannya itu pemerintah soal kualitas udara itu kalah digugat. Terus juga soal kebakaran hutan lahan ya yang digugat oleh masyarakat adat, itu pemerintah juga kalah. Terus ada juga soal Undang-Undang Cipta Kerja yang digugat di Mahkamah Konstitusi, itu pemerintah juga kalah dan harus memperbaiki undang-undang tersebut. Tapi akhirnya pemerintah mengeluarkan Perpu ya untuk mengganti putusan itu ya, untuk istilahnya untuk menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja itu diganti dengan Perpu gitu. Sudah beberapa kali akhirnya putusan pengadilan itu cuma hitam di atas putih saja gitu. Tapi implementasi atau pelaksanaannya itu jarang terjadi gitu ya. Nah, kaitan soal yang tadi antara Pak Yusuf Hamka dengan Kementerian Keuangan, apakah mungkin sampai terjadi eksekusi seperti itu ya? Saya rasa sih nggak akan mungkin terjadi. Nanti Menteri Keuangan bisa balik gertak itu Mahkamah Agung. Jangan lupa, para hakim dan semua yang ada di pengadilan, gaji kalian kan dari kami, ya kan, dari Kementerian Keuangan. Mau nggak kami cairin gajinya gitu kan? Akhirnya takut juga tuh nggak jadi dieksekusi akhirnya. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya dan saya tidak berniat untuk menyindir atau merendahkan siapapun dalam video kali ini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih teman-teman semua.